Ini namanya mencampur yang hak dan yang batil. Bayangin saja. Dan semua dibungkus oleh orang-orang yang di atas mimbar pakai jubah, hal-hal yang berbau agama, simbol, bahkan bendera, bahkan pakai bendera tauhid juga. Hanya apa di situ? Memaki penguasa. Assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabarnya? Tentu baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Masih adanya gerakan-gerakan orang yang bisa dibilang menggugat soal nasab. Boleh, jelas boleh. Karena memang ada sesuatu yang ganjil dan sah. Apalagi menyangkut orang yang mengaku bernasab dari nabinya umat Islam. Kalau kita jeli, kenapa sampai ada utak-utik atau gugatan soal nasab? Apakah ini karena karma? Jika karma, karma apa? Jika intrik politik, politik apa? Saya mengamati, ini tidak ada hubungannya dengan politik. Tapi kalau karena imbas politik yang mengakibatkan orang-orang lalu mengoreksi, mempertanyakan, menggugat nasab, timang betul. Tapi tidak ada intrik atau trik demi politik, itu tidak ada. Gugatan nasab ini muncul berawal dari jelas dari orang-orang yang atau oknum-oknum yang dia ngaku keturunan Nabi tapi perilakunya buruk. Kalau dari sisi karma, karma apa? Apakah ada? Kemungkinan ada. Yang namanya hukum di bumi, orang hidup, bermasyarakat, bernegara, itu pasti ada efek dan imbasnya. Konteks karma itu di situ. Kira-kira apa? Kemungkinan satu, demo yang mengatasnamakan agama itu dilakukan oleh orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, terutama di daerah sana, ibu kota. Mereka mengajak orang-orang yang sama seperti mereka dengan gelar-gelar keturunan Nabi untuk melakukan demo. Dan demo itu, tahu nggak, menghabiskan uang banyak, terutama apa? Uang rakyat. Uang rakyat yang mana? Uang demi keamanan. Kok di salah satu media itu sangat banyak. Di samping itu juga menyita waktu, di samping itu juga mengganggu kehidupan masyarakat, mengganggu kepentingan masyarakat, juga mengorbankan beberapa orang. Itu pasti punya karma. Karena demo itu aslinya atas dorongan politik. Apalagi tentu ada demo memakai simbol-simbol agama, menggunakan simbol-simbol keturunan Nabi. Nah, di sini antara politik dan hal yang hak ini dicampur. Padahal politiknya itu cenderung ke hal yang busuk. Bayangin saja. Ini kan menimbulkan orang bertanya-tanya. Ada beberapa hal lagi. Kotornya saat orang di atas mimbar. Kalau di atas mimbar demo, memaki, berbicara kasar itu hal biasa. Itu di mimbar demo. Tapi ini ke bawah. Ke bawah kemana? Ke mimbar masjid. Bayangin saja. Ada banyak di masjid di ibu kota. Dulu itu saat era-era demo, mereka itu juga, waduh, kata-katanya sangat tajam. Kata-katanya sangat kotor. Dan jelas-jelas itu atas dasar politik. Ini seakan-akan jadi apa? Jadi momen orang yang berbicara keras itu tersalurkan, terutama saat demo. Dan ingat loh, demo itu membawa atas nama apa? Ulama. Ulama yang tampil di depan, padahal itu misinya politik, harusnya kan politikus. Bahkan di mimbar-mimbar bebas di demo itu juga campur aduk, ada ulama, ada politikus. Itu jelas. Dan yang paling ngeri, bayangin saja, misi-misi politik dibungkus dengan dalih agama plus dengan apa? Teriakan takbir. Ini membawa karma. Jika orang mencampur adukan yang hak dan yang batil di atas mimbar, apalagi mengaku apa? Atas nama keturunan Nabi, atas nama agama dan lain sebagainya. Apakah ada lagi? Ada. Negara ini menjamin orang berpolitik. Negara ini menjamin orang ikut politik, ikut partai dan lain sebagainya. Kenapa nggak lewat partai? Kenapa lewat mimbar jalanan yang nggak jelas? Yang hanya diinisiasi oleh ormas, hanya oleh komunitas,
Bahkan uniknya apa? Oleh majelis pengajian itu ada. Kan banyak. Mereka membawa jamaahnya ikut demo. Padahal misinya apa? Menyerang penguasa. Kata-katanya menyerang penguasa. Memaki penguasa, menghina sana sini, bayangin saja. Padahal negara sudah menjamin, jika kalian ingin berpolitik, ingin berkuasa lewat partai politik. Nah ini anehnya, mereka nggak mau ikut partai politik seakan-akan, tapi di belakang mereka. Bahkan yang ikut di atas mimbar demo, itu orang politik. Ada apa di situ? Negara ini sudah menjamin orang itu ikut berpolitik. Mau berkuasa silahkan jika bisa. Tentu lewat partai politik. Bahkan mereka mendengarkan, wow, pesuruh partai, penjilat partai, budak partai. Loh, bukannya orang berkuasa itu harus lewat partai? Bagaimana ini? Tapi mereka ini bergerak dengan mimbar-mimbar bebas. Dan yang unik, polisi mengizinkan, loh, aneh kan? Isinya diisi takbir plus memaki. Ini namanya mencampur yang hak dan yang batil. Bayangin saja. Katanya mengkritik, itu bukan mengkritik. Itu menghina. Menghina dan mengkritik itu beda. Menghasut dan mengkritik itu beda. Nah, akhirnya muncullah orang-orang yang sangat kritis. Orang-orang yang lalu meneliti. Karena apa? Melihat di atas mimbar itu siapa? Oh, ngaku katanya keturunan Nabi. Tapi kenapa begitu kata-katanya? Makanya dikoreksi. Kitab-kitab dibuka, hal-hal yang berbau pustaka dibuka, di buku, di majalah, di koran, di kitab, di Google dan lain sebagainya dicari. Data satu sama lain dikompar, akhirnya mempertanyakan apakah benar kamu itu nasabnya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh awalnya. Makanya ada banyak orang yang menggugat soal nasab ini. Bisa saja ini karena karma. Karma apa? Dari oknum-oknum orang yang salah dan menggunakan kedokteran Nabi, kedok agama untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang lain. Oknum-oknum ini yang bermasalah akhirnya apa? Ini sama dengan pepatah. Satu nila setitik, rusak susu sebelanga.